Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pengganti kelas saya buat berupa video karena kebetulan saya ada kepentingan. Jadi tolong video di chapter yang ke-11 ini dapat disimak dengan baik. Disiapkan juga mungkin alat-alat tulisnya sehingga bisa dicatat yang penting-penting. Kita masuk ke chapter yang ke-11 yaitu pengaturan aset, ya, pengaturan aset. Oke, dalam pengaturan aset ini ada seperti chartnya, yaitu dari yang pertama di sini dari organization chart, ya, kemudian manage assets portfolio, manage asset system, kemudian manage asset. Portfolio adalah secara sederhana bisa disebut kumpulan aset investasi, bisa berupa properti, deposito, saham, emas, obligasi, atau instrumen yang lainnya, ya, aset. Kalau di kampus kita asetnya tentu seperti gedung, ya, tanah, dan lain-lain. Pengaturan aset. Bagaimana memanage aset? Sistem manage aset. Budaya atau culture, ya, culture. Kemudian tiga, integrity atau integritas. Nanti kita akan pelajari ini tahap-tahapnya, ya, tahap-tahap manajemen aset. Inventarisasi aset, ya, ada berapa asetnya, apa saja, berapa biayanya, berapa harga belinya, ya, apakah masih bagus, apakah masih bisa dipakai, atau sudah aus, sudah tidak terpakai lagi. Jadi sudah bisa dimusnahkan atau bahkan dijual kembali untuk mendapatkan sisa berapa asetnya. Ya, perencanaan aset. Ya, siapa yang memakai aset tersebut? Berapa lama akan dipakai? Apa kegunaannya? Ditempatkan di mana? Nilainya itu berapa, ya? Ada terus tadi ada penilaian aset, ya. Itu harus tahu sebanyak apa aset kita, dan itu juga aset itu kan ada pengurangan nilai atau penyusutan, itu juga dibuat penyusutan setiap tahun atau setiap bulan, dan berapa jangka waktunya, berapa lama. Optimalisasi aset, ya. Jangan sampai ada aset yang teronggok, aset yang tidak dipergunakan, ya. Umpamanya ada gudang, umpamanya di kampus kita ada gudang, umpamanya ternyata gudangnya nggak dipergunakan sesuai dengan kegunaannya. Kita lihat di kampus kita ada umpamanya ruangan untuk fitness, ya, ada ruangan-ruangan pertemuan, ruangan untuk mahasiswa, ruangan untuk ajar mengajar, kemudian ada juga ruangan untuk dosen. Ya, jangan sampai maksudnya kita membeli aset ternyata tidak dipergunakan dengan baik. Hati-hati juga membeli asetnya, jangan sampai salah. Dulu ada teman itu membeli truk sebagai aset, tapi ternyata truk tersebut itu terlalu tinggi, ya, tinggi, Volvo yang tinggi itu, sehingga mungkin dia lihatnya bagus, ya, kalau di Eropa sana bagus untuk dipakai, yang tinggi besar. Ternyata di sini banyak kendalanya karena kadang-kadang masuk ke gudang tidak muat, dan manuvernya kadang-kadang di yard, di halaman di gudang itu tidak bisa manuver karena dia terlalu lebar, terlalu tinggi, ya. Jadi aset itu harus bisa dipergunakan sampai optimal, ya. Kalau umpamanya penggunaannya tidak selalu dipakai, ya mungkin daripada membeli ya mending menyewa, gitu ya. Karena ketika kita membeli seperti truk itu kan bukan hanya dibeli dipakai, tapi ada juga perawatan, ada juga gaji bulanan dari sopirnya, drivernya, ada juga perawatan secara berkala. Itu pasti ada biaya-biaya yang keluar. Nah, jangan-jangan dengan biaya itu kita sudah cukup untuk menyewa aset tersebut, ya. Kemudian sistem informasi manajemen aset dalam pengawasan dan pengendalian aset, ya. Jangan sampai ada aset, ya, tidak apa namanya peralihan pemilik, ya. Ternyata digunakan oleh orang lain, tidak pada tempatnya, ya. Ada dulu kasus kami dulu forklift di gudang itu ternyata malam-malam digunakan oleh pihak gudang, disewakan ke pihak lain malam hari, ya, malam hari ketika gudang sudah tutup, disewakan ke tempat lain, pagi-pagi sebelum buka gudang sudah kembali, ya, itu secara ilegal.
relasi dengan strategi manajemen. Itu yang ketujuh. Inventarisasi aset ya, survei aset. Ya, gimana kondisinya aset tersebut ya? Kalau sudah rusak, apa masih bisa diperbaiki atau sudah harus dimusnahkan atau dilelang atau dijual ya? Kondisinya masih berapa persen? Kadang-kadang kontainer itu kalau kita beli kontainer itu biasanya ada yang 90%, ada yang 85%, walaupun cara pengukurannya standarnya itu tidak begitu pasti, tapi orang tahu kira-kira kelaikannya itu berapa persen. Ya, lokasinya di mana aset tersebut ya? Lokasinya di mana? Maksudnya kalau memang lokasinya jauh dari penggunaannya ya tentu tidak ada artinya di sana. Mending kan lebih bagus dipindahkan ke tempat yang bisa digunakan utility-nya dengan baik. Terus status kepemilikan ya, apakah milik perusahaan, apakah disewa, atau mungkin juga bisa di apa namanya itu sistem kredit kepemilikannya gitu ya. Terus tingkat yang bagus itu tingkat penggunaannya adalah bisa optimal 100%, 100% optimal. Namanya aset kan harus dioptimalkan. Jangan sampai pamannya di gudang itu kadang-kadang ada palet, palet itu hanya menumpuk di pojok gudang tanpa pernah digunakan. Buat apa kan gitu palet itu kan? Padahal dibeli lagi palet yang baru. Lebih bagus palet yang ada di sana kalau memang rusak diperbaiki atau ya disingkirkan kalau memang tidak bisa dipergunakan lagi ya. Itu untuk mengoptimalkan aset. Kemudian kode, dikasih kodenya. Biasanya dikasih kode kayak kursi meja kita yang ada di kampus itu ada dikasih kode ya. Kalau ada mesin genset, kalau mati listrik dikasih kodenya itu memudahkan untuk tracing. Jadi nggak harus ditulis namanya, ada kodenya, ada nomornya, ada namanya. Jadi memudahkan gitu. Ketika membuat laporan atau kita mengecek ada di mana lokasinya, kemudian kodenya nomor berapa, D sekian sekian sekian, lebih mudah untuk men-tracingnya. Kemudian tentu perlu dicatat asetnya, biar kita tahu seberapa banyak aset yang ada. Jangan-jangan dicatat atau udah hilang. Jangan-jangan dicatat atau udah nggak bisa digunakan. Ya, harus tercatat. Bisa juga dilelang atau dijual atau dialihkan, tapi tetap ada pencatatannya. Sehingga kita tahu sebenarnya aset itu ada berapa. Kan ada aset itu bisa juga seperti apa namanya aset bagi perusahaan, seperti kekayaan dari pemilik perusahaan. Perencanaan as, as, aspek yang dipertimbangkan ya, perencanaan aset apa aja yang ada di peramalan permintaan ya, peramalkan. Biasanya kalau kita tahu permintaannya akan tinggi ya tentu produksinya juga ditingkatkan. Dari itu seperti mesin yang menjadi aset itu juga bisa ditambah ya. Kalau nggak ditambah dengan pembelian bisa juga ditambah dengan peminjaman atau menyewa gitu. Karena ada saatnya nanti bahwa demand-nya itu menurun. Ketika menurun tentu nggak dipergunakan lagi. Daripada menjadi idle namanya ya. Idle itu sia-sia, menumpuk sia-sia, tidak dipergunakan, ya lebih bagus mungkin kita menyewa. Kemudian perkembangan teknologi ya ini juga perlu. Jangan sampai teknologi yang kita pergunakan itu sudah ketinggalan zaman, apalagi sekarang ya. Teknologi sangat berkembang pesat ya, yang kita kira sudah maju sekarang tiba-tiba ada yang lebih maju, ada yang lebih maju. Yang kita kira cepat sekarang ada yang lebih cepat ya. Terus berlomba. Setiap negara tentu ingin menguasai pasar, menguasai dengan teknologi yang paling mutakhir ya. Kebutuhan user ya, maksudnya siapa yang menggunakan. Kalau di dalam logistik itu biasanya kalau ada pembelian aset itu siapa yang menggunakan? Apakah pihak customer service atau pihak marketing and sales, atau pihak operasional seperti mesin fotokopi siapa yang menggunakan? Mungkin juga bagian accounting. Kalau truk dibeli siapa yang menggunakan? Tentu bagian tracking. Kalau forklift dibeli siapa yang menggunakan? Itu pihak gudang ya. Terus ada lagi hal-hal yang mendukung manajemen, umpamanya ruang meeting yang begitu bagus itu tentu itu juga menjadi aset ya. Tentu kepemilikannya yaitu usernya itu manajemen atau bisa juga kita gunakan, umpamanya kita kasih tahu itu pihak SDM-nya, sumber daya manusianya. Rencana strategi pengembangan jenis dan luar lingkup pelayanan publik ya. Yang B, pengembangan kapasitas pelayanan publik ya. Pengembangan kapasitasnya tentu kita harus meningkatkan pelayanan ya, pelayanan yang terbaik ya, harga
yang terbaik, termasuk pelayanan masalah waktu, masalah servis yang baik, termasuk juga pengiriman. Jangan sampai ada perbedaan antara pencatatan dengan pengiriman. Kemudian tentu rencana strategis mengenai pengembangan organisasi, ya kita harus bisa mengantisipasi bagaimana untuk 5 tahun ke depan, kira-kira bagaimana perkembangan dari organisasi yang semua berharap tentu bisa berkembang dengan baik. Peramalan demand ya, menurut Dilworth ya, metode DLP adalah sebuah cara sistematis untuk mendapatkan konsensus dan sebuah kelompok ahli atau panel. Metode DLP diharapkan akan mendapatkan pendapat yang konsensus atau masalah secara kualitatif. Itu ya peramalan demand. Metode kualitatif DLP customer research ya. Metode kuantitatif time series model yang didasarkan pada serangkaian data-data berurutan yang berjarak sama, misalnya mingguan, bulanan, tahunan ya, bisa makanya diprediksi juga seperti itu, umpamanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, sehingga kita bisa prediksi kira-kira di bulan keempat itu bagaimana dengan demand ya, dengan permintaan ya. Serangkaian data ini yang merupakan serangkaian observasi berbagai variabel menurut waktu. Biasanya ditabulasikan dan digambarkan dalam bentuk grafik yang menunjukkan perilaku subjek. Time series sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang berpola, permintaan yang di masa lalunya cukup konsisten ya. Kita kan bisa lihat secara waktu. Tentu biasanya sekarang ini menuju ke akhir tahun. Akhir tahun biasanya permintaan meningkat. Permintaan akan apa? Tentu kita tahu ya. Nanti ketika ada penerimaan mahasiswa di bulan-bulan Agustus, September, kita juga tahu kira-kira permintaan laptop, permintaan pamannya buku-buku meningkat di sana. Nanti ketika ada hari-hari besar, ketika ada umpamanya eh, event-event, itu juga kita tahu. Karena melihat kepada pengalaman sebelumnya di event tersebut atau di acara tersebut, permintaan akan beberapa komoditi atau barang itu meningkatnya. Tentu sekarang menjelang akhir tahun, menjelang libur, menjelang Natal, ada juga peningkatan untuk pembelian tiket pesawat. Orang banyak yang pulang kampung atau mudik, ada juga orang yang berlibur, baik di domestik, baik di luar negeri ya, seperti itu. Causal methods, metode causal methods atau kategori sebab akibat ya. Kita tahulah sebab akibat. Kalau A jadinya B, kalau B jadinya C ya, sebab kalau hujan ya permintaannya biasanya lebih banyak, yaitu pakaian atau jas hujan seperti itu. Itu bisa di apa diramalkan yang seperti itu. Walaupun belum tentu 100% ya, tapi paling tidak karena ada faktor-faktor lain yang bisa mengakibatkan hal itu nggak terjadi. Umpamanya faktor apa namanya pendapatan. Kalau pendapatannya kecil, walaupun mungkin dia hari besar, dia tetap tidak bisa umpamanya untuk berbelanja gitu ya, karena tadi pendapat. Oke, perkembangan teknologi ya, vendor meeting. Biasanya vendor meeting itu di awal sebelum kontrak ditandatangani ya, sebelum kerjasama dimulai, biasanya kita mengadakan banyak meeting dengan vendor ya, atau dengan stakeholder. Tujuannya apa? Agar kita satu pemikiran, satu tindakan untuk mencapai goal, untuk mencapai tujuan. Jangan sampai yang diinginkan customer A kita salah memperinterpretasikan, kita buat dengan cara sehingga yang tercapai bukannya A tapi malah B ya. Research dalam teknologi ya, bagaimana sih teknologi kita, bagaimana sistem kita ya. Jangan sampai tertinggal dari yang lain. Kalau bisa kita malah menjadi leader di bidang kita dalam teknologi ya. Jangan ketinggalan orang. Umpamanya zaman dulu orang mesti pakai SMS, sekarang udah menjadi WA. Orang dulu menawarkan masih secara manual, bahkan dari door to door visit the customer. Tapi sekarang kan sudah lebih mudah, bisa dengan teknologi, dengan internet kita bisa menjual.
FGD atau Forum Group Discussion. Kenapa dibutuhkan Forum Group Discussion? Ya, ini sebenarnya untuk kita bisa mengambil, kalau kita di grup ada 10 orang gitu kan. Dari 10 orang itu tentu kita saring pendapat-pendapat itu sehingga mendapatkan pemikiran atau solusi yang terbaik. Kalau hanya satu orang berpikir, kan itu sangat terbatas. Walaupun 10 juga terbatas, tapi paling tidak pemikiran satu orang dengan 10 orang lebih jernih, lebih objektif ketika ada yang 10 orang. Karena di sana banyak latar belakang, banyak pengalaman, banyak juga pengetahuan yang berbeda-beda yang disatukan. Makanya di sini disebut forum group discussion. Kebutuhan user, ya, perkembangan ruang lingkup pekerjaan, ya. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan satu proyek, kita membutuhkan additional staff atau SDM, ya tentu kita buat pengembangan dari ruang lingkup pekerjaan kita. Bisa juga secara departemen pindah ke departemen lain, ya, ruang lingkup manpower planning, manpower SDM, ya, bagaimana SDI, sumber daya insani. Jadi maksudnya bagaimana sih kita menggunakan, merencanakan manpower yang ada, SDM yang ada, agar optimum, jangan sampai ada yang sibuk, ada yang nganggur seperti itu. Tapi dibutuhkan kerja sama tim, ya, sinergi antar departemen tadi untuk mencapai tujuan yang baik. Tentu dengan penjualan yang lebih tinggi, dengan cost yang lebih rendah, dengan tadi yang pertama ini ruang lingkup yang lebih luas seperti itu. Analisa beban kerja, ya. Orang kalau terlalu banyak pekerjaan, sepintar-pintarnya, sesmart-smartnya, selincah-lincahnya, tapi kalau terlalu banyak, ya itu juga bisa membuat frustasi. Nah, bagaimana beban kerja ini bisa dibagi, di-share? Kalau memang terlalu banyak pekerjaan, ya mau nggak mau kita menambah SDM-nya, sumber daya manusianya, ya. Tidak bisa memaksakan, kalau bisa stres semua. Bukannya berhasil, bukannya optimum, tapi kalau udah kebanyakan pekerjaan, bebannya terlalu tinggi, bahkan karyawan atau sumber daya manusia itu juga bisa menjadi sakit. Kalau sudah sakit, banyak absen, tentu bahkan pekerjaan jadi banyak tertunda. Ketika pekerjaan itu tertunda, tentu customer yang kecewa. Ketika kecewa customer, dia akan pergi ke tempat yang lain, mencari yang lain. Dan itu kerugian bagi kita, ya. Jadi harus dioptimumkan yang ada, tidak juga terlalu sedikit pekerjaan, ya. Terlalu sedikit pekerjaan, sudah digaji bulanan, tapi kerjaan terlalu sedikit. Kemudian perencanaan sumber daya manusia, manpower planning-nya, tadi profil SDM-nya, ya, profilnya. Gimana sih, lulusan mana, latar belakang apa, pengalaman apa, pendidikan apa, ya. Itu perlu, ya, perlu ketahui. Dari segi gender juga kadang-kadang perlu, ya. Jangan juga banyak pekerjaan sampai tengah malam menggunakan apa, perempuan kan kasihan juga kalau terlalu jauh, terlalu malam, ya. Dilihat juga, ya, nggak semua, walaupun kita bukan mempersoalkan gender, tapi lihat juga kondisi, ya. Rencana strategi, analisa beban kerja, dan lain-lain. Sampai yang lain. Oke. Optimalisasi asetnya. Tujuan mengoptimalkan potensi fisik lokasi. Lokasi di sini itu sangat, tapi masih di dalam gunung, masih di tengah hutan sana, ya kan. Untuk sementara ini value-nya sepertinya nggak ada gitu, ya. Jadi sama dengan aset juga, harus dia optimum jika bagus, dapat dipergunakan, dan di lokasi yang tepat, ya, jangan di lokasi yang tidak tepat. Yang B, pengelompokan ke dalam aset berpotensi dan aset tidak berpotensi, ya. Ada aset yang mungkin mendukung, ya, tapi bisa juga saat-saat tertentu bahwa aset tersebut tidak dipergunakan lagi, ya. Kami pernah import aset untuk pengeboran di batu licin, batu hijau yang ada di Sumbawa, ya. Itu alat-alat untuk pemboran tambang emas yang sudah selesai, ya, tidak dipakai lagi. Akhirnya kita kembalikan ke Brisbane, ke Australia, ya, dari Sumbawa, dari BDT sana gitu, ya. Karena tadi asetnya tidak dipergunakan lagi, sehingga lebih bagus dipindahkan atau dikembalikan. Yang mungkin masih bisa dipergunakan di tempat lain itu menggunakan brick bulk kargo, karena macam-macam alat-alat pemboran itu, ya, pemboran atau proyek di pertambangan emas, ya. Aset berpotensi disusun menurut keunggulan bagi pengembangan di
disusun berdasarkan keunggulan, mana yang paling unggul, mana yang tidak begitu unggul. Kemudian yang D, aset tidak berpotensi karena status, lokasi, kondisi, dan sebagainya. Ya, tadi tidak ada lagi potensinya. Ya, umpamanya truk yang sudah sangat tua, sudah tidak bisa dipergunakan, kalaupun diperbaiki hanya menghabiskan biaya repair, perbaikan, kalaupun dipakai mungkin akan mogok di jalan. Ya, dari itu bilang tidak berpotensi. Ya, kalau dijual juga mungkin ya hanya jadi besi rongsokan saja. Ya. Dirumuskan strategi dan saran optimalisasi ya. Dirumuskan juga bagaimana agar setiap aset itu dipergunakan dengan baik ya. Jangan di satu dipergunakan secara maksimal, tapi satu lagi tidak dipergunakan secara optimum ya. Kandungan database, database ya. Satu lokasi di mana lokasi barang tersebut atau aset tersebut ya, di kantor pusat kah, di cabang kah, masih di customer kah ya, atau dalam perbaikan di bengkel. Tadi ada kodenya, nomor ID-nya berapa, identifikasi ya. Siapa yang bertanggung jawab di sana? Siapa person in charge-nya atau departemen apa ya? Terus tanggal kepemilikan, tanggal berapa dibeli? Ya, terus status hukumnya, apakah dalam proses hukum, apakah masih dalam kredit, cicil, atau masihkah itu sudah menjadi milik sendiri, atau masih uh, dicicil pembayarannya dan lain-lain. Terus nilainya ya, berapa nilai dari aset tersebut? 1 M kah? 500 juta kah? Atau hanya 10 juta kah? Itu nilainya. Jadi ketika tahu kita nilainya, oh kita nanti ketika membuat laporan keuangan, kita tahu oh nilai aset kita ada berapa semuanya gitu. Tergantung objek aset, ya kebutuhan user tergantungnya itu kandungan dari database. Pengamanan dan pemeliharaan, ya pengamanan yaitu pengendalian terhadap aset yang meliputi ya pengamanan administrasi, pencatatan ya harus benar catatannya. Jangan barangnya ada, pencatatannya nggak ada. Jangan ada di catatan tapi nggak ada barangnya ya. Jadi harus sesuai dengan fakta, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Ya. Tujuannya apa? Ya biar nanti valid kita punya laporan. Kemudian yang B, pengamanan fisik, penjagaan, pemagaran, dan sebagainya. Ya tentu walau yang sangat berharga gitu perlu dijaga. Ya aset tersebut jangan sampai ya rusak, dirusak, dimaling. Ya. Jangan sampai juga terjadi kebakaran dan lain. Nah, makanya di sini katakan perlu penjagaan, perlu pemagaran. Kemudian yang C, pengamanan hak milik, sertifikasi ya, ada sertifikatnya. Membuktikan bahwa itu hak milik kita. Jangan kita bilang itu punya kantor, tapi nggak ada bukti ya, harus ada bukti. Ada BPKB kalau kendaraan seperti itu, ada tuh sertifikat buat mesin, buat dan lain-lain. Pengamanan tindakan hukum terhadap aset bermasalah ya, negosiasi, musyawarah, perdata, dan pidana ya. Bisa juga ada aset yang bermasalah ya, mungkin karena kontraknya tidak jelas atau diambil alih sama orang lain. Jadi harus dibuat tindakan hukum yang benar ya. Siapa yang bertanggung jawab, kemudian kira-kira kalau masalah hukum ya bagaimana penyelesaiannya. Apakah bisa di sini dikatakan dengan negosiasi atau dengan musyawarah ya, atau dengan secara hukum baik perdata maupun pidana ya. Perlu ada aparat keamanan untuk menjaga aset ya, tapi hati-hati jangan sampai aparat keamanannya yang seharusnya menjaga malah menjadi kaki tangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aktiva lancar ya, disebut juga dengan current asset. Harta perusahaan dapat ditukarkan dengan uang tunai dalam waktu relatif singkat ya, yang dapat dijual. Pokoknya tadi emas ya, itu kan gampang. Saham itu lebih cepat bisa dijualnya. Kas dan bank ya, yang tidak termasuk dalam kas adalah deposito, perangko, materai, kasbon dan lain-lain. Yang kedua investasi jangka pendek. Kemudian tiga, nilai investasi di neraca, ya investasi. Yang keempat, pajak penghasilan atas keuntungan transaksi saham, pajak, ya saham ada pajaknya. Yang kelima, sekuritas baik saham, obligasi, sekuritas yang lain. Yang keenam, deposito kan gampang dicairkan kan deposito nggak perlu berbulan-bulan. Kalau deposito itu gampang, ya walaupun tidak jatuh tempo bisa juga kita cairkan walaupun tadi kita mengalami kerugian karena tidak sesuai dengan bunga yang sudah disepakati. Wesel tagih dan juga piutang ya, tinggal menagih piutang ya. Oke, ini ada tugas ya, tolong dikerjakan tugas ini. Nanti bisa di WA aja, di WA, di grup WA ya, di grup kita WA. Saya kasih waktu dalam mengerjakannya 3 hari ya, dari hari ini ya. Baik, demikian untuk pertemuan kita yang ke-11 ya. Jadi semoga bisa disimak
dengan baik. Nanti saya buat ini dalam video, dalam YouTube ya. Kalau berkenan, ya silakan juga di-subscribe dan di-like juga YouTube-nya. Baik, terima kasih. Semoga kita dalam keadaan yang ke-12.